perkara si Indra belum ketemu, sekarang Meldi sering kesurupan. Dia sering banget ketawa-ketawa sendiri tanpa sebab. Kadang Meldi nangis. Kami yakin ada jin yang mempengaruhinya. Semuanya kacau. Program KKN tuh acak-acakan. Gua nggak tahu harus gimana. Meldi yang sering banget kesurupan akhirnya pulang. Dia mengundurkan diri dari program KKN ini. Hingga di suatu malam, gua mimpi didatangin segerombolan anak kecil yang masuk ke rumah KKN gue. Anak-anak itu bilang, kami dikubur di kolong rumah ini. Wajah mereka tau gak, pucat banget dan sangat mengerikan. Gua pun sambil teriak, kebangun begitu kan. Sangat histeris teriak gue. Malam itu juga gue langsung periksa kolong rumah itu. Gue korek-korek permukaan lantai bekas kolam ikan yang udah rapuh. Di sana gue nemuin kantong-kantong kain warna hitam yang berisi janin kering tau guys. Astagfirullah. Gila, gimana gue gak kaget dan shock kan. Semakin gue korek, semakin banyak kantong kain itu. Buru-buru gue lari ke rumah kepala desa. Gue gedor-gedor pintu rumahnya. Saat itu jam 1 dini hari. Pak Kepala Desa pun membukakan pintu. Tampaknya dia sangat ngantuk. Pak, tolong jujur. Sebenarnya apa yang terjadi sama rumah itu? Tanya gue dengan nada tinggi. Maksud kamu apa? Tanya kepala desa. Saya nemuin ini, Pak. Gue tuh sambil nunjukin kantong yang berisi janin kering. Wajah Pak Kepala Desa tampak pucat. Ayo masuk nak, ngobrol di dalam saja. Pak Kepala Desa ngajak gue buat masuk ke rumahnya. Gue duduk di kursi. Gue udah gak sabar pengen tahu penjelasan di Kepala Desa. Sebaiknya KKN kalian dihentikan, kata si Kepala Desa kan. Nah gue bilang, kenapa Pak? Kepala Desa itu bilang lagi, takutnya nanti ada korban lagi nak. Memang ada apa Pak di rumah itu? Sambil gue bertanya dong. Kepala Desa menjawab, itu rumah bekas dukun yang gantung diri. Gue kagetnya tuh bukan main. Dan gue tuh ngegas dong di sini. Terus kenapa Bapak ngebiarin kami sewa rumah itu? Terus kepala desa itu bilang, saya nggak tahu kalau kalian sudah sewa di sana. Saya nggak enak bilangnya. Kalau tahu dari awal pasti saya larang. Saya pikir dengan dihuninya rumah itu bakal jadi nggak angker. Lebih angker Pak, tapi membahayakan, gue bilang. Kepala desa ini bilang lagi, dukun itu awalnya menuntut ilmu hitam. Dia sengaja menghamili para pelacur, lalu dia aborsi para pelacur itu dan diambil janinnya. Warga tidak pernah tahu kalau janin itu ternyata dikubur di kolong rumahnya. Dia gantung diri sehari sebelum penjemputan polisi. Ya gila sumpah, gue sampai bergidik tau gak sih, ngeri mendengar penjelasan Pak Kepala Desa. Terus gue bilang lagi, terus gimana teman-teman saya, si Indra Pak? Nah Ogi, jangan khawatir. Urusan Indra biar saya yang cari. Saya akan libatkan para polisi juga, kata Kepala Desa. Gua saat itu, gua takut campur aduk dan gua tuh diam sejenak. Yang penting sekarang bubarkan dulu KKN kalian. Pulang saja. Atau cari desa lain. Keselamatan kalian itu paling utama. Gua pun di situ cuma ngangguk-ngangguk doang. Besok kami akan berkemas, Pak. Gue cuma bilang gitu kan. Kami pun bubar. KKN dilanjutkan ke kelompok lain. Kami gabung dengan mereka. Dan beberapa hari kemudian, Indra ditemukan dalam keadaan linglung. Kok kata Ustadz, Indra itu diculik oleh makhluk gaib. Untung aja Ustadz itu berhasil menarik kembali Indra dari alam gaib. Meldi juga udah sembuh. Dia diruqyah, jinnya keluar semua. Gua sadar, gak sembarangan rumah bisa dijadikan posko KKN. Sebab kita sebagai mahasiswa gak pernah tahu apa yang pernah terjadi di rumah itu. Maka hati-hatilah
karena mereka makhluk halus ada di sekitar kita.